Hey guys, what's up? Kembali di channel kita bahas sejarah bersama saya Kontral tentunya. Di sini kita melanjutkan di part yang ke-7. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tokoh-tokoh pembawa dunia kita yang ke-13. 13. Nah, di tokoh-tokoh pembawa dunia kita yang 13, dia adalah Marco Polo. Ketenaran yang dimiliki oleh Marco Polo adalah karena pelayarannya hingga ke benua Asia. Dia menuliskan sebuah buku tentang perjalanan tersebut. Nah, bukunya menjadi salah satu buku petunjuk pelayaran dalam sejarah awal kehidupan. Marco Polo lahir pada tahun 1254 dari keluarga pedagang. Dia bertempat tinggal di Venice, Italia. Para pedagang di Venesia banyak memperjualbelikan barang-barang berharga dari Cina, termasuk baju-baju sutra Cina yang sangat terkenal. Barang-barang tersebut dibawa ke Eropa melalui jalur kuno yang disebut dengan jalur sutra. Para pedagang tersebut juga menggunakan jalur tersebut untuk berlayar ke belahan dunia bagian timur dalam menyebarkan misi mereka. Ibu Marco Polo meninggal dunia ketika Marco Polo masih berusia anak-anak. Keluarganya mengajarinya untuk menjadi pedagang. Dia belajar membaca, menulis, menghitung, dan menggunakan mata uang negara lain. Pada tahun 1269, ayah dan pamannya Niccolo dan Maffeo kembali ke Venice setelah melakukan perjalanan ke Cina. Di Cina mereka bertemu dengan penakluk Mongol Kublai Khan. Keluarga Khan mengundang keluarga Polo untuk kembali lagi ke Cina. Khan meminta mereka untuk mengajak para agamawan agar dapat menjelaskan tentang agama Kristen kepada si Khan ini. Jalan ke Cina. Pada tahun 1271, Niccolo dan Maffeo mempersiapkan perjalanan ke Cina lagi. Marco yang pada saat itu berusia 17 tahun bergabung dengan ayah dan pamannya berlayar ke negeri Cina. Dua orang pendeta juga ikut bergabung dengan mereka. Namun karena jalur perjalanan tersebut sangat berbahaya, kedua pendeta tersebut kembali ke Venice dan gagal melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ke Cina tersebut menjadi perjalanan keluarga Polo selama 4 tahun yang sangat sulit. Mereka harus melintasi gurun dan pegunungan yang sangat tinggi. Mereka harus melewati daerah-daerah liar di mana para perampok siap merampas pembekalan dan bahkan bisa membunuh mereka. Dengan gagah berani, mereka melawan panas, dingin, kekurangan pangan, dan terjangan dari badai gurun. Akhirnya mereka mencapai istana musim panas Kublai Khan di Chengdu, China. Keluarga Khan menyambut mereka dengan sukacita tentunya, dan akan menawarkan Marco sebuah pekerjaan. Marco menerima tawaran pekerjaan tersebut dan keluarga Polo tinggal di Cina dalam waktu 17 tahun di sana. Marco melakukan perjalanan ke berbagai daerah wilayah dan pulau-pulau jauh lainnya dengan misi khusus. Ketika Marco Polo dari tugas misi melakukan perjalanan, maka dia menjelaskan dengan jelas tentang keadaan orang-orang dan daerah-daerah yang dikunjunginya pada keluarga Khan ini. Dan dalam jangka waktu yang cukup lama, keluarga Polo khawatir mereka tidak akan diperbolehkan pulang kembali ke daerah asalnya. Dan beberapa kali mereka meminta izin untuk kembali pulang ke Eropa. Tapi keluarga Khan sangat menikmati keberadaan dan kebersamaan keluarga Polo di Cina. Namun akhirnya keluarga Khan berubah pikiran dan memperbolehkan mereka pulang kembali ke Venice, Italia. Pada tahun 1292, Kublai Khan meminta Marco untuk mengawal seorang ratu Mongol pergi ke Teluk Persia. Keluarga Polo melakukan perjalanan dengan kapal dari Cina ke Teluk Persia. Ini keluarga Polo mengarahkan tujuan perjalanannya ke Venice. Dan akhirnya sampai di Venice pada tahun 1295. Karena kepergian mereka yang sangat lama dari Venice ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengenali Marco. Cerita perjalanan Marco dapat kita karena pada tahun 1298 dia menjadi seorang tawanan perang. Dia berada di satu kamar tahanan dengan seorang penulis yang bernama Rustichello adalah orang yang membantu Marco membuat sejarah perjalanan Marco menjadi sebuah buku. Rustichello menambahkan beberapa isi cerita atas kehendak dari dirinya sendiri. Namun sebagian besar isi buku Marco merupakan kisah yang nyata. Nah, Marco Polo
kembali ke Venice setelah dibebaskan dari penjara. Dia meninggal pada tahun 1324. Buku sangat terkenal hingga berabad-abad lamanya. Para pedagang, pembuat peta, dan cara pengelolaan menggunakan butsu untuk mencari informasi tentang daerah-daerah yang belum terjamah oleh peta di Asia pada saat itu. Bahkan seorang pelayar hebat, Christopher Columbus pun memiliki salinan dari buku Marco Polo ini. Nah, tokoh pengubah dunia kita yang dia adalah Christopher Columbus. Christopher Columbus mencoba untuk mengambil jalan pintas dan sampailah dia pada satu tempat yang tidak pernah diinginkannya. Dia menemukan dua benua yang belum dikenal oleh orang-orang Eropa sebelumnya dan melintasi lautan Atlantik pada tahun 1492. Columbus membuka hubungan dengan daerah dan masyarakat sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain. Jalan Columbus ke benua Amerika membuka periode sejarah baru. Binatang, tumbuhan, dan gagasan-gagasan baru saling berinteraksi di antara benua-benua tersebut. Namun selain bahwa interaksi dengan dunia baru, perjalanan Columbus juga mengakibatkan tragedi yang memilukan. Juta penduduk asli benua Amerika meninggal setelah orang-orang Eropa mengambil alih tanah mereka dan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka pribadi. Laut sejati. Christopher Columbus lahir pada tahun 1451 di Genoa, Italia. Dia telah menjadi seorang pelaut saat berumur 14 tahun. Pada tahun 1476, dia terdampar di pantai laut Portugal. Portugal merupakan bangsa pelaut nomor 1 di Eropa pada saat itu. Columbus akhirnya menetap sementara di sana. Columbus mempelajari tentang geografi, navigasi, dan mempelajari tentang arah keberadaan berbagai dari permukaan bumi ini. Dia menjadi seorang pelaut yang ulung, top. Dia bertemu dengan para pelaut yang telah berlayar sepanjang pesisir pantai Afrika untuk mencari rute jalan ke timur dalam rangka mencari tanah impian, yaitu benua Asia. Bangsa Eropa menyebut tanah tersebut tanah India. Bangsa Eropa sangat menginginkan emas dan harta karun dari tanah India untuk dibawa ke Eropa. Mimpi yang nekat. Columbus mulai berpikir tentang sebuah petualangan yang menunjukkan yang disebut sebagai Enterprise of the Indies, kegiatan usaha India. Dia bercita-cita untuk menemukan India dengan berlayar ke arah barat. Namun keinginan tersebut bukanlah gagasan yang bagus. Namun belum ada seorang pun yang pernah mencoba gagasan tersebut. Menurut perkiraan Columbus, perjalanan ke India melintasi lautan barat akan jauh lebih dekat daripada mengarungi pesisir Afrika. Columbus memiliki harapan yang begitu besar, namun tidak memiliki modal. Siapa yang akan biayai ekspedisi tersebut? Tanda tanya. Dia memohon bantuan kepada Raja Portugal, tapi permohonan tersebut ditolak oleh raja ini. Dia tidak putus asa. Dia berusaha meminta bantuan kepada negara tetangga Portugal, yaitu Spanyol. Pada awalnya dia menolak. Akhirnya raja dan ratu Spanyol bersedia menyediakan Columbus 3 kapal kecil, Pinta, Nina, dan Santa Maria. Mereka juga membiayai para kapal dan kelengkapan yang dibutuhkan mereka sehari-harinya. Kisah perjalanan. Columbus mulai berlayar dari Parlos, Spanyol pada tanggal 3 Agustus 1492. Dia berlabuh di Kepulauan Canary sebelah barat daya. Kemudian mengarahkan pelayaran ke arah barat menuju lautan yang belum dikenal sama sekali. Dia sama sekali tidak tahu akan menuju kemana kapal-kapal mereka. Yang dia miliki hanyalah keyakinan kemampuan berlayarnya dan juga keliaran gagasannya. Gelombang laut tenang membawa kapal mereka melaju lancar, dan pada tanggal 12 Oktober para kapal melihat kepulauan Bahama. Columbus mengira dia telah sampai ke Asia. Dia menamai kepulauan tersebut India. Columbus disambut oleh suku Arawak, penduduk pribumi kepulauan tersebut. Mereka memberikan berbagai makanan dan minuman, namun bukan emas seperti yang Columbus harapkan. Dia merasa kecewa dan sedikit perolehan emas yang dia dapatkan di kepulauan tersebut. Namun dia merasa yakin bahwa dia telah sampai di Jepang, Asia. Dia melakukan eksplorasi di kepulauan tersebut selama 2 bulan lamanya. Kemudian berlayar lagi ke arah Spanyol, kembali ke Spanyol. Salah satu kapalnya tenggelam di terjang badai, namun sesampainya Spanyol, mereka disambut sebagai seorang pahlawan. Raja dan ratu memberinya berbagai macam hadiah dan menobatkannya sebagai
laksamana laut. Tiga kegagalan Columbus. Columbus telah mencoba sebanyak 3 kali untuk menemukan benua Amerika. Tidak satu pun dari perjalanan tersebut berhasil dengan baik. Dia seorang pelaut dengan dalam ketamakan dan kekerasan kepalanya menjadikan seorang pemimpin yang gagal dan memiliki banyak musuh. Selama perjalanannya yang kedua pada tahun 1493 sampai 1496, selama 3 tahun, Columbus merampas banyak lahan tanah bagi penempatan orang-orang Spanyol. Dia memerangi orang-orang Karibia yang telah ada di daerah tersebut dan dia menjadikan mereka bekerja sebagai budak. Pada perjalanan yang ketiga 1498 sampai 1502 tahun, Columbus bertikai dengan orang Spanyol dengan kejam. Oleh sebab itu dia dikirimkan kembali ke Eropa sebagai tahanan. Pada perjalanan dia yang keempat atau perjalanan terakhirnya pada tahun 1502 sampai 1504 selama 2 tahun, Columbus terdampar sebuah pulau selama lebih dari 1 tahun. Akhirnya dia dapat ditemukan dan diselamatkan. Dia berada dalam kondisi sakit parah saat kembali ke Spanyol. Saat sang pengelana sejati, Columbus meninggal pada tahun 1506. Dia berselisih dengan raja dan ratu hingga menjelang ajalnya. Dia menuntut untuk memperoleh hak atas tanahnya, hak jajahan dan bagian lebih banyak serampasan yang dibawa dari benua Amerika tadi. Sungguh sebuah akhir yang sangat tragis bagi seorang pengelana sejati dan pelaut tahu seperti Columbus. Ketika Columbus berlayar melintasi Samudra Atlantik, dia telah mengubah sejarah dunia hingga masa sekarang ini.